Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan jemaat semua pada ibadah online pada pagi hari ini. Betapa Tuhan kita sungguh baik, amin. Mari hampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa bangun dengan segar dan sehat. Kami mau mempersembahkan Tuhan, nyanyian pujian kami yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Engkau lebih mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau Tuhan disenangkan melalui ucapan syukur doa kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa membalas dengan apapun selain hati kami yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Engkau layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang siap memuji meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat, sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus, gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan kita yang hidup. Yesus Kristus namanya. Amin. Sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau bentengku tak akan kuragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau
kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau puji Engkau terus, Yesus. Sebab Kau layak menerima hormat dan pengagungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersujud, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Ku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu kesembuhanku. Katakan salib-Mu, salib-Mu kesenanganku. Bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kuduskanlah kami oleh kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, berkenan kepadamu dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang karakter yang harus kita buang di dalam diri kita, yaitu kemunafikan. Temanya, buanglah segala macam kemunafikan. Apa itu munafik? Munafik saudaraku dalam bahasa aslinya hipokrisis. Diterjemahkan bahasa Inggris hipokrit, yaitu bertindak pura-pura, menipu. Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik. Orang munafik akan dihukum Tuhan. Nasibnya akan mengalami ratap tangis ketak gigi. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan, buang semua kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Hari ini kita akan belajar macam-macam kemunafikan, lalu kita belajar bagaimana supaya kita terbebas dari kemunafikan. Saudaraku, selama beberapa minggu ini saya belajar firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Baru. Saya baca semua ayat-ayat mengenai kemunafikan. Ada beberapa macam kemunafikan. Yang pertama adalah kemunafikan dalam ibadah. Ada orang yang beribadah secara lahiriah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik, berdoa di lorong-lorong, berdoa dengan panjang-panjang, tujuannya supaya dilihat orang. Orang itu sudah dapat upahnya, yaitu apa? Pujian dari manusia. Orang-orang yang mengelabui orang lain dengan tindakan ibadah supaya dapat pujian. Tuhan bilang, hukuman mereka pasti berat. Lalu ada lagi orang yang berpuasa. Tuhan bilang, kalau kamu berpuasa jangan seperti orang munafik. Mereka pasang muka yang masam, yang letih lesu supaya orang merasa bertanya, kamu lagi puasa ya? Supaya orang tahu sedang berpuasa. Tuhan mengajarkan, kalau kamu sedang puasa, cuci mukamu, minyaki rambutmu, supaya orang lihat segar. Orang tidak perlu tahu kamu sedang berpuasa. Cukup Bapamu di surga yang tahu kamu berpuasa. Maka kamu akan dapat upah dari Bapa. Ada lagi Tuhan bilang soal sedekah. Ada orang yang munafik yang memberikan sedekah supaya dipuji orang. Supaya orang lain lihat bahwa oh ya dermawan ya. Dia seorang yang suka memberi gitu. Tuhan berkata orang itu sudah dapat upahnya. Kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kirimu gak usah tahu. Memberi dalam ketulusan, memberi di dalam kemurahan hatian, dalam kesetiaan. Biar Tuhan saja yang balas. Ada lagi orang yang munafik di dalam praise and worship. Firman Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripada aku. Mulut memuji Tuhan, mulut bilang haleluya, tapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Tapi bibirnya memuliakan Tuhan, itu munafik. Tuhan tidak suka orang munafik, saudaraku. Ada lagi orang yang munafik ketika mengkoreksi orang lain, padahal dia juga melakukan kesalahan yang sama. Ketika melihat orang lain jatuh, langsung nyinyir, langsung dihakimi. Tuhan bilang begini, hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Koreksi dulu dirimu sebelum kau mengkoreksi orang lain. Jangan sampai engkau menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, padahal engkau membuat kesalahan yang sama. Itu persis seperti orang Farisi, orang ahli Taurat yang menegur Yesus. Yesus, engkau sudah melanggar hari Sabat, kenapa engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Tuhan bilang, kamu juga di hari Sabat. Siapa di antara kamu yang tidak menuntun lembunya keluar untuk minum air? Engkau juga melanggar hari Sabat. Jadi itu sifat yang tidak baik, saudara, soal kemunafikan. Berikut lagi, ada lagi orang yang munafik pura-pura baik tapi hatinya jahat. Orang Farisi tanya sama Yesus, Yesus guru, saya mau bertanya. Padahal pertanyaan menjebak Yesus. Yesus bilang, mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik?
Banyak lagi saudaraku di Matius 23, itu Yesus mengecam orang munafik. Celaka kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celaka kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celaka kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celaka kamu hai orang ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan mengecam orang-orang munafik. Di luar tampaknya bagus, sopan santun, bicaranya bagus, kelakuannya sepertinya bagus, tapi hatinya busuk, hatinya jahat. Tuhan tidak mau. Buang segala macam kemunafikan itu. Ada lagi saudaraku, macam kemunafikan bisa menilai hal lahiriah, namun tidak dapat menilai hal-hal yang rohani. Tuhan pernah berkata di Lukas 12, kamu bisa membaca tanda-tanda langit. Oh, angin bertiup dari sini akan panas. Angin bertiup dari sini, oh akan turun hujan. Tuhan bilang gini, hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Orang-orang munafik, kepekaan rohaninya tumpul, saudara. Ia tidak bisa menilai hal-hal rohani, karena sudah terbiasa menipu diri sendiri. Sudah terbiasa menipu orang lain, menipu diri sendiri. Kemudian, yang kelima macam kemunafikan adalah cari muka, mencari perkenanan manusia. Suatu hari Paulus menegur Petrus, sebab Petrus munafik. Petrus setelah peristiwa pertobatan Cornelius, dia makan bersama orang-orang non-Yahudi. Tetapi ketika datang rombongan golongan Yakobus, Petrus tidak mau kelihatan bergaul sama orang non-Yahudi, orang Kristen yang non-Yahudi. Dia menjauh, dia tidak mau bergabung dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan akhirnya Barnabas pun terseret. Paulus mengatakan begini kepada Petrus, hai engkau orang Yahudi, engkau minta orang lain untuk hidup seperti orang Yahudi, tapi kamu tidak hidup seperti orang Yahudi. Perkataan begini, kalau bahasa kita untuk orang Kristen, kamu mau orang lain hidup sebagai orang kenal Tuhan, tapi kamu hidup seperti orang yang tidak kenal Tuhan, kamu munafik. Paulus mengatakan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kemunafikan itu bisa menyeret orang lain, itu bisa munafik juga. Karena itu saudaraku, kita harus buang segala macam kemunafikan. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus minta hikmat yang dari atas. Yakobus 3:17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dunia mengajarkan bahwa dalam hidup ini yang penting kamu menang, kamu sukses, kamu berhasil. Untuk itu kamu bertindak pura-pura, menipu orang lain, gak apa-apa. Nilai-nilai dunia adalah hikmat duniawi, tidak murni, tercampur dengan nilai-nilai dunia. Ingin menang sendiri, kalau perlu menyerang orang, berontak pada otoritas, garang buah tidak baik, memihak kepentingan sendiri, menipu orang gak apa-apa, yang penting menang. Itu hikmat dunia. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita harus hidup dalam hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas tidak munafik. Biarlah kita hidup menurut hikmat yang dari atas. Buang segala macam kemunafikan. Jangan hidup menurut nilai-nilai dunia, saudaraku. Berubahlah sesuai pembuaran budimu.
supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, sempurna dari kehendak Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita supaya tidak munafik? Jujur. Matius 22 ayat 16, itu ada perkataan orang-orang berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Yesus dikenal sebagai orang jujur. Apa itu jujur? Jujur artinya tidak suka bohong, lurus hati, tidak curang, tulus, ikhlas. Yesus dikenal sebagai orang jujur. Bagaimana dengan saudara? Apakah orang lain mengenalmu sebagai orang yang jujur? Mari kita jadi orang yang jujur, saudara. Jujur di hadapan Tuhan, jujur pada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidupmu, jujur dengan anakmu, jujur dengan komunitasmu. Karena hanya dengan kejujuran engkau dapat dipercaya orang. Jangan tolak hati nuranimu yang murni. Jangan tolak suara hatimu. Sebab ada orang yang menolak hati nurani yang murni, maka kandaslah iman mereka. Ketika orang tidak lagi mengikuti hati nuraninya, ketika engkau berkata tidak jujur, hati nurani berkata, jantungmu berdebar-debar, itu salah, tapi engkau tidak mendengarnya. Engkau akan menyangkal hati nuranimu dan engkau akhirnya lama-lama imanmu kandas. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, bereskan, akui dosamu. Jujur pada pasangan hidupmu. Kalau ada masalah, bereskan. Kejujuran akan membawa kita menjadi orang yang tidak munafik. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya tidak munafik? Tidak mencari muka, hanya mencari perkenanan Allah. Orang berkata kepada Yesus, "Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Saudaraku, untuk tidak munafik, jangan cari muka manusia, jangan cari hormat dari manusia. Belajar hanya mencari hormat dari Tuhan. Paulus berkata, kalau aku mencari hormat pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Mulai dari ibadah kita, saudaraku. Mari kita ibadah, mencari perkenanan Tuhan. Kalau kau doa, masuk ke dalam kamarmu, di kamar tersembunyi, orang lain tidak perlu tahu. Ketika engkau berdoa di kamar yang tersembunyi dengan Bapa di sorga, maka Bapa memberkati hidupmu. Ketika engkau berpuasa, orang lain tidak perlu tahu. Cuci mukamu, minyaki rambutmu, biar orang lain lihat kamu segar, padahal kamu sedang berpuasa. Cari perkenanan Tuhan saja. Engkau memberi, orang lain tidak perlu tahu. Jangan cari pujian manusia. Cari perkenanan Tuhan saja. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Kalau kesalahan, akui dosamu. Ketika engkau hidup apa adanya dan ketulusan, maka kau menjadi orang yang seperti Yesus, jujur, mencari perkenanan Tuhan. Mari saudaraku, buang segala macam kemunafikan. Jangan sampai engkau pura-pura baik, tapi hatimu jahat. Buang semua kejahatan itu. Janganlah kasih itu pura-pura. Mari kita belajar untuk hidup berintegritas. Jujur di hadapan Allah. Jujur sama diri sendiri. Jujur sama pasangan. Jujur sama keluarga kita. Jujur sama komunitas kita. Maka kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk membuang segala macam kemunafikan. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan tertipu oleh tipu daya nilai-nilai dunia ini. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami hikmat yang dari atas, supaya kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang menilai batin hati manusia. Kami memutuskan, Tuhan, untuk jujur di hadapan Allah.
Kami mau Tuhan untuk mencari hormat perkenanan Tuhan saja. Tidak cari hormat pujian dari manusia. Dan biarlah Tuhan Engkau menguatkan hati setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami boleh hidup jujur di hadapan Tuhan. Seperti Engkau Yesus, yang dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang tidak cari muka, orang yang hanya mencari perkenanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Bulatkan hati kami takut akan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami anugerah-Mu, supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Gereja Bethel Indonesia. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati, menuntun setiap hamba-hamba-Mu, dan semua jemaat-Mu Tuhan boleh hidup memuliakan Tuhan. Berkati juga gereja kami, Gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak 29 bersama cabang rantingnya. Biar kami Tuhan boleh hidup memuliakan Tuhan, dan hidup kami Tuhan menjadi garam dan terang untuk orang-orang sekeliling kami. Boleh mengenal Tuhan dengan cara hidup kami, jadi saksi-saksi Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun di kota ini. Kami juga berdoa buat Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Datang kerajaan-Mu di Indonesia. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih, angkat kedua belah tangan-Mu. Harapkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.